Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ardafi, nomor induk mahasiswa B9421965. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wakaf di Yayasan Robunallah. Profil Yayasan Robunallah. Yayasan Robunallah berdiri pada tanggal 1 Januari 2015 dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Yayasan Robunallah sendiri beralamat di Jalan Ngagel Kebonsari nomor 2 Surabaya yang sebagai asrama putra, dan perumahan Riverview Blok D nomor 1 Tambak Bulak Tambak Rejo Waru Sidoarjo sebagai asrama putri dan kantor pusat. Yayasan Robunallah sendiri memiliki 3 bidang program kerja, meliputi sosial, ekonomi, serta pendidikan dan dakwah. Dalam bidang sosial, yayasan juga menerima penyaluran wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Visi misi dan moto Yayasan Robunallah. Visinya yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misinya berbuat manfaat untuk umat. Sedangkan motonya ulet, unggul, dan istiqomah. Struktur pengurus Yayasan Robunallah dengan Dewan Pembina Profesor Kiai Haji Muhammad Ali Aziz dan Ustadz Zainul Arifin Mazkur, pengawas Abdul Kholik, dan Ketua Bapak Rumadi, Sekretaris Syafaatur Rahmah, Bendahara Siti Nurhayati. Yayasan Robunallah juga memiliki kelengkapan administrasi yang sudah cukup lengkap. Yayasan ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU /1514.ah.01.12 tahun 2015. Yayasan ini juga terdaftar di Dinas Kota Sidoarjo dengan nomor 560-714-403,3.3/2016 dan sudah diakta notaris oleh Otari Rahayu SH MKN dengan nomor 11 pada tanggal 22 Desember 2020, terakreditasi dengan nomor 270-SA-LKSA-2017. Pengelolaan wakaf di Yayasan Robunallah. Pengelolaan wakaf di Yayasan Robunallah dominan masih menggunakan cara konsumtif. Sebagai contoh, pada awal berdirinya yayasan ini mendapatkan sebidang tanah dari wakif di perumahan Riverview Blok D nomor 1 Sidoarjo. Kemudian tanah ini tuh dibangun menjadi gedung yang digunakan untuk kantor dan asrama putri Yayasan Robunallah. Selain itu, yayasan ini juga mendapatkan wakaf rumah dari wakif yang berada di Jalan Ngagel Kebonsari, Surabaya. Rumah ini digunakan sebagai rumah tahfidz Robunallah dan juga digunakan sebagai asrama putra. Akan tetapi, wakaf rumah pada kali ini dikelola secara produktif, karena ketika ada lahan kosong yang berada di samping rumah tersebut disewakan kepada pihak lainnya untuk digunakan usaha dan sudah disewa. Dan yang pada kali ini yayasan ini juga mendapatkan wakaf berupa sebidang tanah yang rencananya akan dibangun gedung tahfidz. Tanah tersebut berada di perumahan Wisma Tropodo, Jalan Melati, Blok N20 Sidoarjo, dan pada saat ini memasuki tahap pembangunan gedung. Seperti yang kita lihat di pamflet tersebut, yayasan ini juga masih mengandalkan bantuan para wakif untuk membangun gedung tahfidz tersebut untuk dikelola dan menjadi gedung baru. Otomatis dapat kita lihat bahwa yayasan ini masih menggunakan wakaf konsumtif dalam pembangunan gedung tahfidz ini. Pengawasan Yayasan Robunallah. Menurut narasumber, sebagai bentuk pengawasan dan pelaporan kepada dinas dan pemerintahan terkait, setiap tahun Yayasan Robunallah menyetorkan laporan-laporan terkait Yayasan Robunallah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, untuk pelaporan ke publik dapat melalui dokumentasi berupa foto dan video yang nantinya diunggah di laman media sosial dari Yayasan Robunallah.
Dokumentasi itu berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, pengelolaan zakat atau sodaqoh, pengelolaan wakaf, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat dalam gambar tersebut bahwa terdapat progres pembangunan dari gedung tahfidz yang sedang dibangun. Yayasan Robunallah juga memiliki media sosial yang cukup beragam. Hal itu tentu dapat menambah kelebihan dari yayasan tersebut. Yang pertama yaitu ada YouTube dengan channelnya yaitu Yayasan Robunallah. Yang kedua yaitu Instagram yaitu Rumah Tahfidz Robunallah. Dan yang ketiga yaitu ada Linktree, yang mana di dalam Linktree tersebut terdapat beberapa kumpulan media sosial dari Yayasan Robunallah dan juga layanan-layanan atau fitur yang digunakan sebagai donatur atau wakif untuk memberikan sedekahnya kepada pihak yayasan. Kelebihan Yayasan Robunallah. Yang pertama yaitu dikelola orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Seperti yang kita lihat tadi di struktur kepengurusan bahwa yayasan ini memang dikelola orang-orang yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan latar belakang beliau baik dari pendidikan dan keahliannya. Yang kedua yaitu memiliki program kerja beragam dan tepat sasaran. Seperti yang di awal tadi juga dijelaskan bahwa yayasan ini memiliki 3 bidang, yaitu bidang pertama yaitu sosial, dan yang kedua yaitu ekonomi, dan yang ketiga yaitu pendidikan dan dakwah. Otomatis program kerja dari setiap bidang juga sangat beragam. Contohnya pada sosial kita juga yayasan ini memiliki program santunan kepada para yatim, piatu, para janda, lansia, dan lain-lain. Dan ketika di pendidikan dan dakwah juga yayasan ini memiliki rumah tahfidz yang mana itu ditujukan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang fakir dan miskin, yatim piatu. Selanjutnya yaitu memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Dengan menjalin kerjasama yang baik akan memudahkan yayasan dalam mengelola kegiatan dan yayasannya. Karena ketika kita membutuhkan sesuatu atau membutuhkan barang atau jasa, relasi kita yang sudah menjalin kerjasama dengan kita pasti akan membantu mensukseskan tersebut. Selanjutnya yaitu media sosial yang aktif dan beragam. Media sosial sangat penting bagi sebuah lembaga atau yayasan, karena media sosial tersebut sebagai cerminan yang sedang dilakukan oleh yayasan tersebut. Ketika yayasan tersebut memang sering mengunggah atau up to date kegiatannya sehari-hari dengan pelaporannya, otomatis para wakif atau para donatur akan lebih percaya untuk mengamanahkan sedekahnya. Dan yang terakhir yaitu fitur-fitur yang memadai dan beragam. Fitur-fitur online tersebut digunakan untuk memudahkan para donatur atau para wakif untuk mengamanahkan barang sedekahnya. Kekurangan dari Yayasan Robunallah yang pertama yaitu terletak pada sarana yang kurang memadai. Seperti yang kita tahu, untuk yang asrama putra itu berada di rumah yang terbilang tidak terlalu besar. Untuk menampung anak-anak yatim atau piatu ataupun santri dalam melaksanakan tugasnya diperlukan tempat yang lebih memadai agar mendukung proses berjalannya kegiatan. Yang kedua yaitu pengelolaan wakaf masih secara konsumtif. Yayasan ini juga masih menggunakan cara konsumtif dalam mengelola wakaf yang diamanahkannya. Walaupun memang yayasan juga memiliki wakaf yang dikelola secara produktif, akan tetapi hasilnya juga belum terlalu besar. Dan yang ketiga yaitu unit usaha yang masih monoton. Nah, selain itu, yayasan itu juga memiliki unit usaha dalam memenuhi kebutuhannya. Kan tetapi unit usaha ini dinilai itu masih monoton dalam mencetuskan produk-produk yang dijual. Dan produk-produk yang dijual tersebut masih bersifat umum dan tidak memiliki ciri khasnya sendiri. Perbaikan pengelolaan wakaf yang bisa dilakukan dengan memperbaiki kekurangan yang ada. Yayasan Robunallah masih perlu meningkatkan fasilitas yayasan,
Karena kan yayasan ini berada di rumah yang terbilang tidak terlalu besar, maka dari itu dengan adanya gedung yang baru yang sedang dibangun diharapkan lebih memadai bagi para santri dan kegiatan yang ada. Begitu juga terkait dengan pengelolaan wakaf yang dinilai masih konsumtif. Harapannya untuk kedepannya pengelolaan wakaf di yayasan ini lebih inovatif dan produktif agar menghasilkan lebih banyak manfaat untuk yayasan dan umat, serta menjadi daya tarik para wakif untuk menyalurkan harta benda wakafnya di Yayasan Robunallah. Dan juga yayasan ini dapat mencetuskan ide-ide kreatif untuk unit usaha yang dimilikinya. Dengan unit usaha tersebut diharapkan yayasan dapat membiayai kebutuhan yayasan secara mandiri. Selain itu, dari usaha tersebut juga dapat membranding yayasan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.